Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Brian Aston dari kelas D3 MP 4202 ingin mempresentasikan analisis tentang strategi marketing pada TB Haryana. Profil perusahaan. Toko bangunan Haryana ini beralamatkan di Jalan Lemah Tamba Bakung, Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Cirebon, Jawa Barat. Bisnis ini dimulai dengan modal dasar sebesar Rp100 juta. CV Srikandi Utama merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuatan bangunan. CV Srikandi Utama berdiri pada 20 Agustus 2010, didirikan oleh Bapak Wartoni. Toko bangunan ini berlokasi di daerah Bakung Lor, Kabupaten Cirebon. Analisis lingkungan makro. 1. Analisis politik dan regulasi. Perizinan. Untuk memulai suatu usaha diperlukan izin dan lisensi dan berbagai ketentuan yang memerlukan berbagai langkah atau step. Waktu dan biaya yang diperlukan untuk setiap langkah dan TB Haryana sudah melakukan izin dan lisensi tersebut. Perpajakan. Pelaku usaha sering mengeluh terhadap implementasi tata cara perpajakan yang terkait dengan pajak pemerintah pusat dan pajak atau retribusi daerah. Tetapi TB Haryana tetap melakukan pembayaran wajib pajak walaupun terkadang mengeluh dan tidak membayar. 3. Jalan raya. Sudah meneliti panjang, lebar, dan kualitas jalan raya yang dilalui aktivitas masyarakat dan ketersediaan angkutan. Kedua, analisis demografi. Melakukan riset untuk menemukan segmentasi pasar merupakan hal sangat penting agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Ketika segmen pasar sudah berhasil ditemukan, proses pemasaran produk akan lebih mudah dan lancar. Tentu saja hal ini akan berpengaruh ke proses penjualan produk. Segmentasi pasar yang tepat akan membuat produk lebih cepat terjual. Kasus adalah memiliki perusahaan toko bangunan. 3. Analisis ekonomi. Pengeluaran biasanya mengenai kegiatan membeli dan menjual barang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Toko bangunan. Karenanya dengan mempelajari ilmu ekonomi tentu akan sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari. Analisis sosial budaya. Analisis sosial budaya merupakan analisis terhadap kondisi sosial budaya masyarakat akibatnya adanya suatu pembangunan ataupun aktivitas kegiatan. Beberapa sosial budaya masyarakat yang sudah terlaksanakan, diantaranya 1. Membuat toko bangunan di Kabupaten Cirebon terkenal hingga ke kota. Menyediakan lapangan kerja. 3. Memberikan bantuan sosial. 4. Meningkatnya minat masyarakat sekitar untuk membeli alat-alat bangunan di toko bangunan tersebut. Yang kelima, analisis teknologi. Kemajuan teknologi berdampak terhadap kehidupan manusia, pada khususnya yang mempermudah dalam memperoleh informasi sehingga dapat lebih cepat melakukan hubungan komunikasi serta memudahkan dalam memenuhi kebutuhan di bidang informasi, misalnya pengetahuan umum dan sebagainya. 6. Analisis sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sejatinya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang atau masyarakat yang berada di dalam suatu komunitas tertentu. SDA selalu cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, tapi sumber daya alam tidak akan cukup untuk memenuhi kerakusan segelintir orang atau kelompok tertentu yang hendak untuk meneguhkan kelasnya sebagai yang superior, yang sebagai konsekuensinya akan membuat masyarakat yang lain menjadi inferior. Analisis lingkungan mikro. 1. Persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan di Toko Haryana memiliki daya saing yang cukup kuat. Toko Haryana memiliki produk yang cukup banyak dan dicari banyak oleh konsumen, sehingga toko bangunan lainnya merasa tersaingi. Selain itu juga, Toko Haryana menjual produk dengan harga yang sesuai dengan kualitas produknya. Kedua, ancaman produk substitusi. Toko Haryana sampai saat ini tidak ada ancaman produk substitusi, karena produk yang dimiliki oleh toko tersebut sangat banyak dan konsumen mudah mencari barang yang mereka butuhkan. Banyak barang yang masuk juga ke Toko Haryana, yaitu dari sales-sales yang mampir atau menawarkan produk ke Toko Haryana. 3. Ancaman perusahaan pendatang baru. Saat ini belum ada ancaman untuk pendatang baru, karena Toko Haryana memiliki tempat yang strategis untuk berjalan toko bangunan. Ancaman pendatang baru sangat minim bagi Toko Haryana.
Berjualan di daerah perdesaan adalah salah satu strategi yang bagus untuk toko Ariana. 4. Posisi tawar pembeli dan pemasok. Tawar-menawar pembeli dan pemasok, toko Ariana memiliki gudang barang yang cukup besar seperti semen, kayu, keramik, dan barang lainnya, sehingga produk yang dijual terawat dan kualitas produknya bagus. Jadi konsumen tidak kecewa dengan barang yang mereka beli. 5. Sinergi dan produk komplementer. Jika produk toko bangunan yang ditawarkan oleh sales naik, maka produk yang ditawarkan toko Ariana pun kepada konsumen akan naik, tapi tidak terlalu tinggi sehingga harga masih terjangkau oleh konsumen atau pembeli. 6. Struktur industri untuk toko bangunan Ariana sendiri termasuk kelas menengah, karena dipasarkan di daerah perdesaan yang ramai dan lebih banyak tukang bangunan yang mencari alat-alat bangunan untuk membuat rumah, pagar, dan lain-lain. Toko Ariana pun mendapatkan perizinan untuk berjualan toko bangunan di daerah perdesaan oleh Dinas Perizinan. Analisis struktur pasar. Toko bangunan Ariana ini bergerak dalam industri bangunan. Toko bangunan Ariana sendiri masuk dalam struktur pasar oligopoli yang dimana barang sejenis ini sama-sama memproduksi bahan dan alat bangunan. Analisis perbandingan perusahaan. Persaingan antar perusahaan di toko Ariana memiliki daya saing yang cukup kuat. Toko Ariana memiliki produk yang cukup banyak dan dicari banyak oleh konsumen, sehingga toko bangunan lainnya merasa tersaingi. Analisis preferensi pembeli. 1. Faktor yang mempengaruhi preferensi pembeli. Harga yang relatif lebih terjangkau dari toko lainnya. Banyaknya varian produk dari berbagai merek yang dijual. Pelayanan yang ramah terhadap masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat lebih memilih membeli alat bangunan di TB Ariana. 2. Preferensi terhadap kualitas produk dan harga. Di antaranya 1. Setiap produk yang dijual terjamin kualitasnya. 2. Penyimpanan alat dan bahan tertata rapi dan bersih. 3. Harga yang lebih terjangkau dari pesaing lain dan memiliki kualitas produk yang lebih berkualitas dari pesaing lainnya. 3. Resume analisis preferensi pembeli. Preferensi pembeli terhadap alat dan bahan bangunan dari toko bangunan Ariana berbagai macam. Dari mulai harga relatif murah namun memiliki kualitas yang lebih unggul dibanding pesaing lain. Memiliki penyimpanan alat dan bahan yang tertata rapi dan bersih, sehingga mampu meningkatkan minat pembeli. Memiliki berbagai macam merek berkualitas yang dijual toko bangunan Ariana. Analisis SWOT. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang strength, diantaranya berbagai macam produk, tempat strategis dan luas, harga terjangkau dan berkualitas, memiliki stok produk yang cukup banyak. Weakness, kurangnya SDM atau karyawan, kurangnya transportasi pengirim barang. Opportunity, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap TB Ariana untuk menyetok alat bangunan lebih banyak lagi. Threat, adanya pesaing di bidang yang sama, lalu isi produk yang tidak berkualitas dan mahal harganya. Peramalan dan perumusan tujuan strategis. 1. Meningkatkan sales dan pangsa pasar. Toko bangunan Ariana melakukan peningkatan volume penjualan dengan membuka gudang baru di belakang toko, serta melakukan penjualan dengan menggunakan promosi dari mulut ke mulut. 2. Meningkatkan keuntungan. Untuk peningkatan kemampuan pemasaran, TB Ariana dapat melakukan promosi dari mulut ke mulut. Hal tersebut merupakan informasi yang bersifat ringan atau menambah pengetahuan masyarakat sekitar. 3. Membangun citra TB Ariana. TB Ariana melakukan strategis pemasaran dengan cara membangun citra serta meningkatkan kualitas produk dan brand dengan melakukan pelayanan promosi. Prediksi ukuran pasar. Rumus dari market size potensial yaitu N kali MS kali P kali Q. Diketahui N-nya adalah total dari konsumen potensial 1.500. MS-nya diketahui market share dari konsumen potensial, yaitu 57%. Lalu P diketahui rata-rata harga jual 52.000. Q diketahui rata-rata konsumsi produk atau pembelian produk dalam setahun
116.800. Produk dalam setahun satu lokasi. Hasil 1.500 kali 57% kali 52.000 kali 116.800 sama dengan 5.922.928.000.000. Metric SWOT SO. 1. Konsumen membeli produk dengan harga sesuai kualitas produk yang dijual oleh TB Ariana. 2. Produk tertata rapi di tempat masing-masing produk, sehingga konsumen dapat terlihat dengan jelas dan mudah untuk membeli produk yang mereka inginkan. PO. 1. Meningkatkan penempatan produk dengan membuka gudang baru di belakang toko TB Ariana. 2. Meningkatkan promosi pemasaran melalui mulut ke mulut, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui bahwa TB Ariana menjual berbagai macam alat bangunan dan bahan bangunan lainnya. ST. 1. Memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen. 2. Menyediakan jasa antar barang menggunakan transportasi mobil. WT. 1. Meminimalisir kenaikan harga produk dengan cara memberitahu kepada konsumen. 2. Menjalin kerjasama dengan para proyek. Tujuan strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu memasarkan produk atau jasa dengan pola perencanaan dan metode yang terstruktur. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa menjual produk atau jasa dalam jumlah lebih banyak lagi. Strategi yang digunakan adalah menggunakan promosi melalui media offline atau dari mulut ke mulut, sehingga dapat mempermudah masyarakat mengetahui TB Ariana menjual alat dan bahan bangunan. Penguatan positioning logo perusahaan, yaitu huruf H melambangkan Ariana dan ada gambar palu di situ, itu melambangkan alat bangunan. Kedua, produk TB Ariana, di antaranya cat, paku, dan lain-lain. Strategi bersaing. TB Ariana meminimalisir ancaman yang masuk dari pendatang baru, seperti memiliki perizinan yang sudah dimiliki oleh TB Ariana, yaitu 1. Memiliki surat izin usaha atau SIUP. 2. Membayar pajak tepat waktu setiap bulannya sesuai dengan undang-undang. Ketiga, agen tersebar luas di seluruh desa Bakunglor. 4. Menjadi distributor resmi dari perusahaan TB Ariana di beberapa desa. Target pelanggan pesaing. Terdapat beberapa pertimbangan utama yang dijadikan kriteria pemilihan target pelanggan dan pesaing, yaitu 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen. 2. Peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 3. Ketersediaan sumber daya. Strategi produk. TB Ariana menggunakan strategi produk. 1. Mengenai branding. Dengan TB Ariana sebagai toko bangunan yang berdiri sejak tahun 2013, maka tidak diragukan lagi produk alat dan bahan bangunan yang dijual sehingga dapat bertahan sampai saat ini. 2. Kualitas produk. Dari segi kualitas kinerja maupun kompetensi, kualitas tentu sangat tinggi karena peralatan, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya sudah teruji, dan pemilihan produk yang sesuai dengan standar perusahaan. 3. Kemasan produk. Kemasan produk tergantung sesuai produk yang dijual. Misalkan kemasan kayu cepat berkemas dengan menggunakan satu kaleng yang tertutup rapat dengan logo cepat. Label. Karena produk yang diproduksi dan dijual TB Ariana merupakan buatan berbagai macam produk perusahaan-perusahaan lainnya. Labelnya pun telah disesuaikan dengan standar yang telah disesuaikan. Tingkatan produk. 1. Core benefit, yaitu manfaat dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Manfaat yang diberikan dari produk yang tersedia dan dijual TB Ariana adalah memudahkan konsumen dalam mencari alat dan bahan bangunan. 2. Basic produk, yaitu bentuk dari produk yang tersedia adalah alat dan bahan bangunan. 3. Expected product, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. 4. Augmented product, yaitu suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing seperti pelayanan. Untuk pelayanan di TB Ariana dapat melakukan belanja langsung. 5. Potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang.
Produk yang tersedia dan dijual TB Arena mungkin dapat ditambahkan perubahan yang mungkin dikembangkan di masa mendatang kualitas, bentuk dan kemasan atau harga yang lebih terjangkau. Strategi harga, penempatan harga dengan perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses produksi, yaitu barang dan jasa agar bisa dijual kepada konsumen, dan untuk laporan keuangan suatu penjualan menggunakan perhitungan HPP untuk menghitung pengeluaran biaya bahan baku, biaya operasional, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. 2. Berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Dalam metode ini, penetapan harga ini umumnya dalam pelaksanaannya akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Untuk menarik daya beli konsumen, TP Haryana akan menggunakan strategi yang telah dirancang dan ditetapkan dengan mengikuti harga di pasaran. Tahapan penetapan harga. 1. Penetapan harga berdasarkan referensi harga produk dari supplier pabrik. Harga jual yang sudah ditetapkan membuat TB Haryana dapat menentukan harganya dengan lebih mudah, dengan cukup menambahkan biaya beban lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 2. Penetapan harga berdasarkan biaya. Dalam metode ini, penetapan harga akan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh TB Haryana. 3. Penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. TB Haryana menetapkan harga produksi dengan membandingkan harga dengan kompetitor dan menerapkan harga yang lebih murah dibandingkan kompetitornya. 4. Harga dalam bauran produk. Dalam penetapan harga bauran produk, perusahaan mengumpulkan produk untuk memaksimalkan lama keseluruhan bauran. Desain alternatif saluran distribusi. Fungsi utama saluran distribusi bagi TB Haryana ialah untuk menyalurkan produk dari TB Haryana ke tangan konsumen, digunakan langsung maupun untuk dijual kembali oleh reseller. Beberapa saran untuk TB Haryana agar menggunakan store atmosfer, di antaranya eksterior. Bagian luar toko menggunakan papan nama atau plang dengan logo perusahaan pada halaman depan toko TB Haryana. Interior. Pada bagian dalam toko yang perlu diperhatikan yaitu perpaduan warna yang tepat agar terkesan indah rapi. Perpaduan warna putih, dinding langit berwarna putih juga. Store layout atau tata letak toko. Memanfaatkan ruang dengan seefektif mungkin, misal tempat kasir, tempat duduk konsumen, tempat batu bata, dan tempat pasir. Interior display sudah tertata rapi dan sudah dikelompokkan sesuai produk. Merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu. Pertama, personal selling. Komunikasi pemasaran yang dilakukan TB Haryana juga adalah personal selling, yaitu di mana ketika ada produk baru, biasanya salesman akan berkomunikasi langsung secara tatap muka dengan calon pembeli untuk memperkenalkan produk yang telah hadir atau dijual di TB Haryana, yang nantinya pemahaman pelanggan terhadap produk baru tersebut sehingga mereka akan tertarik dan melakukan pembelian. 2. Promosi penjualan. TB Haryana juga cukup rutin melakukan promosi penjualan, yaitu dengan memberikan potongan harga atau diskon setiap pembelian lebih dari satu produk. Ketika membeli produk di TB Haryana lagi, akan mendapatkan potongan harga. Berikut dua ini adalah cara mengelola komunikasi pemasaran yang baik. 1. Mengidentifikasi pemirsa sasaran. 2. Menentukan tujuan pasar. Pemasar dapat menentukan tujuan komunikasi pada semua tingkat model hierarki pengaruh. Ada 4 kemungkinan tujuan adalah sebagai berikut. Kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, maksud pembelian merek. Merancang strategi penjualan. 1. Dalam praktik penjualan yang dilakukan TB Haryana menggunakan cara pasif, karena selain mempunyai toko yang besar, juga mempunyai gudang sendiri di mana nantinya pelanggan dan calon pelanggan akan berkunjung ke TB Haryana. 2. Agar memudahkan dalam proses transaksi pembayaran, selain pembayaran secara cash, TB Haryana menggunakan mesin debit BCA untuk pembayaran non-tunai dengan kartu debit. 3. Saran kami untuk strategi pemasaran TB Haryana adalah sebagai berikut. 1. Lebih gencar dalam promosi di media sosial. 2. Memanfaatkan digital marketing. 3. Mempunyai kelebihan seperti untuk mendapatkan potongan harga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 4. Cara mengelola outlet atau toko. 1. Selalu mengerti ketersediaan produk.
2. Selalu mengecek barang yang masuk. 3. Kebersihan dan kerapian outlet atau toko harus dijaga. Sekian dan terima kasih. Mungkin mohon maaf atau jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.